Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Yes, I am blessed. Puji Tuhan ya. Kita menyadari bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saya akan sharing pada pagi hari ini dengan tema Engkau dirancang Tuhan untuk suatu tujuan. Saudara-saudara, saya ingat dulu waktu saya SD ya. Waktu itu pada zamannya, pada waktu itu ada buku yang namanya buku kenang-kenangan ya. Di situ kita pada saling tukar buku dengan teman-teman yang akan diisi oleh teman-teman yang kemungkinan setelah lulus itu kami belum tentu di dalam satu sekolah yang sama. Di situ ditulis nama, alamat, cita-cita. Nah, macam-macam di situ mereka mengisi tentang cita-cita. Juga sewaktu SMP, SMA, ada obrolan juga dari teman-teman tentang apa yang akan dicapai di dalam kehidupan kita nanti. Kita boleh bermimpi ya. Nah, saya amati kesimpulan dari keseluruhan dari banyak orang, dari banyak teman-teman yang saya jumpai. Mereka rindu menikmati masa anak-anak ya dengan bermain, dengan begitu indahnya sekolah dan berharap bisa sekolah tinggi. Kemudian mendapatkan pekerjaan yang bagus untuk mendapatkan uang ya. Berharap bisa menjadi orang kaya, menikah, memiliki anak, punya anak dan bermimpi menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Mereka anak-anaknya mengalami kehidupan yang lebih baik dari kita. Terus kemudian bermimpi juga mempunyai anak-anak. Kemudian setelah menikah anak-anak mereka mempunyai cucu. Mereka menikmati masa tua, berkeliling dunia. Wah, banyak hal menikmati hari tua. Tidak salah memiliki kerinduan tersebut ya. Namun fokus inti dari semuanya itu, apakah kemudian setelah semuanya itu hanya menanti untuk pulang ke rumah Bapak? Itu perlu menjadi perenungan buat kita semua ya. Setelah saya dewasa, saya menjumpai hal yang berbeda. Saya amati pembicaraan dari orang-orang yang usianya lebih senior dari saya mengatakan seperti ini. Selama ini sudah bekerja keras, anak-anak sudah bisa bekerja, sekarang saya mulai fokus pada hal-hal firman. Saya mau belajar firman Tuhan, hal-hal yang rohani. Itu kata seseorang yang lebih senior dari saya. Ada lagi saya menjumpai seseorang yang usianya lebih muda sedikit dari saya menengoknya, dia berada di atas kursi roda karena serangan stroke. Dan orang tuanya mengatakan, ayo semangat supaya cepat sembuh, nanti kamu bisa melayani Tuhan. Sebelumnya dia tidak melayani dan juga tidak mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan gereja apapun. Di waktu yang lain, saya menjumpai, baru-baru ini saya menjumpai teman yang berkata kepada saya, wah sekarang sudah jadi volunteer di Charis ya, mempersiapkan kekekalan ya. Banyak orang masih memisahkan hal-hal yang berhubungan dengan firman, yang berhubungan dengan Tuhan, hal-hal dengan melayani. Mereka masih memisah-misahkan hal itu di usia tertentu. Memisahkan dari kehidupan mereka yang sekuler dan rohani. Memisahkan dari kehidupan pekerjaan mereka yang seharusnya tidak seperti itu di dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita pahami dan kita sadari. Ya. Ketika kita lahir baru, kita menerima keselamatan.
Menerima keselamatan artinya kita sesuai dengan Roma 10 ayat 9-10. Lahir baru yaitu saya selalu mengulang hal ini, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati dengan hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa yang akan datang oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan dia mengalami kelahiran baru. Ketika seseorang sudah lahir baru menerima keselamatan dan memahami semua apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, kita menerima, menikmati hasil dari keselamatan, ya, kesembuhan, kemakmuran, dan lain-lain. Apakah hanya fokus menikmati sampai di situ saja? Penyediaan Tuhan halal semua, buah dari yang keselamatan tersebut, satu paket keselamatan, atau kita menikmati hanya sampai di situ saja. Dan di dalam kehidupan kita, fokusnya hanya, apakah hanya bagaimana hal itu semua termanifestasi. Banyak sebagian besar hanya memikirkan hal itu semuanya, bagaimana cara itu termanifestasi. Namun jarang yang menanyakan apa yang menjadi tujuan rencana Tuhan di dalam kehidupanku sekarang ini. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Apakah hanya fokus menikmati sampai di situ saja? Bahkan orang fokusnya setelah dia menerima, memahami, menerima hal tersebut, fokusnya untuk membagikan pun juga hal seperti itu, membawa orang fokus kepada hal-hal menikmati hasil keselamatan. Tidak salah, saya tekankan sekali lagi, tidak salah menikmati itu semua, memang itu disediakan bagi kita. Namun di sisi lain kita juga perlu merenungkan, untuk apakah semuanya itu Tuhan berikan buat kita. Nah, ini yang perlu menjadi perenungan buat kita. Apa tujuan dari semua apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam paket keselamatan tersebut? Pasti ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah juga keinginan kita itu sejalan dengan keinginan Tuhan? Nah, mari kita sama-sama merenungkan hal ini. Kita akan melihat di Yesaya 49 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Di sini kita melihat Tuhan sudah memiliki tujuan di dalam hidup Yesaya sejak dalam kandungan. Kita akan melihat lagi di Yeremia. Yeremia 1 ayat 5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini sangat menarik. Begitu pula dengan Yeremia, tadi Yesaya, sekarang kita melihat Yeremia. Kita melihat ada tujuan Tuhan terhadap Yeremia. Perhatikan kalimat di ayat firman Tuhan ini. Di situ disebutkan ada pengudusan. Ya. Dikuduskan artinya juga dipisahkan dari dunia, dari hal-hal yang bukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan juga dikatakan di sini pentasbisan Yeremia sebagai nabi. Telah menetapkan engkau sebagai nabi. Artinya Yeremia sudah ditasbiskan oleh Tuhan menjadi nabi. Terjadi sebelum ia dilahirkan. Dari ayat ini jika kita renungkan dengan jelas menunjukkan bahwa Tuhan tidak melihat bakat dan kemampuan yang kita kembangkan di dalam kehidupan kita
atau perform kita, atau juga kemungkinan kegagalan di dalam kehidupan kita, kemudian baru Tuhan membuat keputusan tentang apa yang menjadi rencananya atau kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tidak seperti itu. Ya, saya ulangi lagi. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak melihat terlebih dahulu. Tuhan tuh bisa tahu ya apa yang terjadi ke depannya. Namun Tuhan tidak membatasi, tidak melihat bahwa nanti seseorang ini akan mengembangkan bakatnya, seseorang ini perjalanan hidupnya akan baik-baik, atau dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga mempengaruhi tujuan Tuhan dan apa yang dia kehendaki di awal. Tidak. Di awal Tuhan sudah menentukan itu, memiliki tujuan, menetapkan hal itu. Tuhan memiliki rencana dan tujuan untuk setiap kita. Ya, dan hal itu tidak dibatasi dengan talenta ataupun kemampuan kita. Bukan berarti saya mengatakan talenta, kemampuan itu tidak perlu. Bukan ya. Artinya jika kita fokus pada talenta, pada kemampuan, kita tidak akan melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena oh ya pantas dia mempunyai kemampuan, pantas saja dia memiliki talenta. Ya. Saya merenungkan hal ini seperti halnya juga. Ketika hari ini, saat ini, saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu semua. Itu beberapa tahun jauh-jauh tidak pernah terbayang dalam pikiran saya. Karena itu bertentangan dengan pribadi saya. Seorang yang tidak bisa bicara di depan banyak orang. Seorang yang pemalu. Seorang yang tidak bisa memimpin. Itu pribadi saya sebelum saya mengalami kelahiran baru dan sebelum saya dibaptis Roh Kudus. Itu jauh dari pribadi saya. Makanya ketika saya saat ini, kalau Tuhan Tuhan mau mengalir melalui saya, dan saya merespon itu, saya bisa menyampaikan kebenaran firman, itu anugerah Tuhan. Karena saya mau merespon, saya melihat itu Tuhan, bukan kekuatan daging saya, bukan kekuatan kemampuan saya. Nah, hal ini tidak hanya berlaku buat saya, tapi juga buat Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan kabar baik pada hari ini. Sebagaimana Tuhan tidak melihat bakat dan kemampuan kita yang akan dikembangkan tidaknya nanti, di awal Tuhan ini yang luar biasa memiliki rencana dan tujuan. Ya, artinya kita jangan mengandalkan bakat, kemampuan, talenta kita untuk kita berjalan di dalam rencana dan tujuan Tuhan. Bukan mengabaikan talenta ya, sekali lagi saya tekankan, bukan mengabaikan hal itu. Namun di sini kita fokus untuk mengandalkan, benar-benar bergantung kepada Tuhan. Tidak membatasi Tuhan, sehingga kita bisa melihat Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kita, berkarya di dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita bertanya, apakah hanya orang-orang tertentu saja yang jalan hidupnya yang memang baik-baik dan lurus-lurus saja sehingga dapat mencapai rencana dan menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya? Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama. Ingat yang namanya Simson. Mari kita lihat Hakim-Hakim 13 ayat 5 dan 8. Di sini diceritakan ya bahwa Tuhan mengutus malaikat, Tuhan berbicara kepada orang tuanya Simson. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Lalu Manoah ya di ayat 8 dikatakan, atau di sini di slide-nya ada tidak ya?
Di mana lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ini respon orang tuanya. Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Tuhan memiliki panggilan dan tujuan di dalam hidup Simson sebelum ia dikandung. Dia ditetapkan menjadi nasir Allah. Nasir Allah di sini artinya manusia milik Allah. Dan orang tuanya memohon bagaimana untuk diajarkan bagaimana mengarahkan Simson. Tentunya sebagai orang tua ingin anaknya ini menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan Simson. Ya. Ada hal-hal di dalam perjalanan kehidupan seseorang itu perlu dipersiapkan untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, waktu perjalanan kehidupan seseorang ini sangat penting ya. Tuhan yang memiliki rencana dan tujuan, seharusnya kita pun menggunakan cara Tuhan untuk kita berjalan dan menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam masa tersebut, masa yang saya katakan masa persiapan tersebut di dalam kehidupan kita, kita perlu mengubah pola pikir kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Karena itu akan berpengaruh di dalam keputusan-keputusan dan tindakan yang kita ambil. Jika tidak, maka kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Simson. Saudara bisa melihat nanti di rumah, hal ini saya tidak tayangkan ayat firman Tuhannya, itu di Hakim-Hakim 13, pasal 13 sampai pasal 16 ya. Secara singkat, bahwa Simson itu kita melihat bukan orang yang memiliki karakter baik. Dia tidak fokus pada Tuhan. Hanya fokus pada mata jasmania saja di dalam kehidupannya. Di antaranya mudah jatuh cinta ya. Dia 3 kali menikah. Tidak dapat menahan hawa nafsu dagingnya. Dan dia menikah pernikahan yang tidak sesuai juga dengan ketetapan yang Tuhan tetapkan. Bahwa dia seharusnya tidak mengawini perempuan Filistin. Namun atas keputusannya dia mengawini perempuan Filistin. Kalau kita lihat di situ di ayat dikatakan yang dari Tuhan, itu semestinya itu kemauan Simson, keputusan tersebut. Namun Tuhan memakai apa yang menjadi keputusan Simson itu untuk Simson mengadakan hal-hal perkara terhadap bangsa Filistin. Ya, jadi ketika kita membaca ayat tersebut, kita jangan salah tangkap. Ketika ada larangan Tuhan, atau Tuhan mengatakan jangan, hal itu sekali lagi saya pernah katakan, itu tujuannya untuk melindungi kita. Begitu pula dengan Simson. Simson tidak berhikmat, ceroboh ya. Gara-gara wanita tidak menghormati Tuhan. Dan mengabaikan identitasnya sebagai nasir Allah. Atau sebagai orang yang dimiliki, sebagai orang milik Allah. Simson ini memiliki potensi yang luar biasa besarnya. Tetapi ia menyia-nyiakan itu semua. Simson memiliki rambut ya, tadi sudah dikatakan tidak pernah kena pisau. Jadi memiliki rambut yang tentunya panjang, tidak pernah dipotong. Itulah sebagai tanda perjanjian dengan Tuhan. Ya. Perjanjian Tuhan sehingga ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan Simson. Ada kekuatan supernatural di dalam kehidupan Simson yang ia miliki. Namun ketika Simson tidak fokus dengan Tuhan, tidak menghargai ikatan perjanjian dengan Tuhan yang ia miliki, dan ia fokus pada hal-hal yang dalam daging, ia membuat suatu pilihan, membuat suatu keputusan dengan caranya sendiri. Nah, hal ini begitu fatal.
Sehingga di dalam kehidupan Simson, dia mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Ia lepas dari anugerah Tuhan. Karena ia yang melepaskan diri. Ya. Sehingga ia menanggung akibat itu semua. Kehilangan kekuatannya, tidak berjalan dalam kuasa supernatural lagi. Dan ia kehilangan kedua matanya. Akhirnya Simson di dalam kehidupannya, dengan kekuatannya sendiri dan dengan kehilangan kedua matanya, ia berjalan di dalam belenggu musuh. Ya, di situ kita bisa membaca, kita bisa melihat di mana Simson bekerja dengan kekuatan secara daging di dalam tindasan si musuh. Menanggung semuanya itu. Ya, sehingga hal itu menghalangi apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan Simson. Sampai di situ kita melihat, wah, apa yang menjadi rencana Tuhan? Seolah-olah sirna. Dia kehilangan kekuatannya. Dia buta. Dia tidak memiliki apapun. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita. Kita sudah lahir baru. Ketika kita mengakui Yesus Tuhan, ya, yang tadi saya sudah katakan, dan kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki ikatan perjanjian baru dengan Tuhan, menerima anugerah, memiliki segalanya, memiliki otoritas, kuasa Tuhan, kuasa supernatural itu mengalir melalui kita. Untuk kita menjalani kehidupan kita di muka bumi ini. Untuk menggenapi apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Namun, jika di dalam kehidupan kita, kita menggunakan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jika kita tidak mengubah pola pikir kita, dan kita tidak mengetahui semua apa yang Tuhan sudah berikan di dalam semua anugerah apa yang Yesus sudah lakukan, maka kita tidak bisa menggunakan itu semua. Dan juga jika kita tidak memahami tentang ikatan perjanjian baru ini kita akan berjalan berjerih lelah dengan kekuatan kita sendiri untuk kita dalam menjalani kehidupan kita ini untuk mendapatkan berkat. Karena kita tidak memahaminya. Karena kita tidak memiliki, tidak mengetahui tentang kebenaran firman. Sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil tidak selaras dengan ikatan perjanjian baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan kekuatan sendiri pula kita di dalam menghadapi tantangan, menghadapi musuh. Kita lihat di Hakim-Hakim 16 ayat 28. Kemudian di sini diceritakan berserulah Simson kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Meskipun akhirnya Simson bertobat dan menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan Simson. Namun kita melihat pastinya Tuhan itu memiliki cara yang berbeda untuk mewujudkan tujuan di dalam kehidupan Simson. Ya, tentunya Tuhan mewujudkan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan Simson bukan dengan cara seperti itu. Dengan cara yang lain. Namun ini Simson membuat keputusan sendiri. Dan kemudian akhirnya Simson bertobat untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu semestinya bukan seperti merencanakan seperti yang Simson lakukan dengan caranya Simson sendiri. Tidak seperti itu. Ya. Dengan caranya Simson itu, akhirnya kita bisa melihat begitu berakhir, begitu tragis di dalam kehidupannya. Nah, kita juga akan belajar lagi dari salah satu tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Ya. Kita akan melihat kehidupan
Paulus sebelum bertobat, dia sebagai seorang yang bernama Saulus. Kita akan melihat kisah para rasul 9 ayat 1. Di sini kita bisa melihat masa lalu Paulus. Di sini dikatakan waktu itu sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jelas di sini, itulah kehidupan lama Paulus sebelum bertobat. Ya, bernama Saulus, penganiaya jemaat Tuhan. Semua sudah menjadi rahasia umum. Dia mengejar-ngejar jemaat Tuhan, mengejar orang-orang percaya, membunuh, menangkap mereka. Begitu kejamnya ya apa yang dia lakukan. Namun kita akan melihat di Galatia 1 ayat 15-16. Di sini dikatakan, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, hal ini luar biasa. Kita melihat bahwa Tuhan telah memilih Paulus sejak di dalam kandungan. Tuhan ini Tuhan yang konsisten. Jika kita lihat tadi dari kitab Yesaya, Yeremia, bahkan Simson, ya, Tuhan konsisten memilih seseorang. Dia tidak melihat apa yang akan terjadi, namun dia memiliki rancangan yang baik. Seperti yang Yeremia katakan, rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan, itulah yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di sini kita bisa melihat, Tuhan memilih Paulus sejak di dalam kandungan. Juga ia dipanggil oleh Tuhan menerima anugerah Tuhan. Dipanggil oleh anugerah Tuhan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mengalami kelahiran baru. Dan di sini dari ayat ini kita bisa melihat, ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan Paulus. Ini halnya seperti saya dan saudara. Kita di dalam, seperti yang saya sudah katakan, kita berada di dalam ikatan perjanjian baru. Kita sama halnya seperti Paulus mengalami hal-hal yang mengalami kelahiran baru. Tuhan juga memiliki kehendak dan rencana. Betapa hal yang luar biasa pun juga ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dan saudara mungkin tidak sekejam Saulus waktu itu melakukan hal itu. Tapi kita melihat Tuhan luar biasa. Tuhan mengasihi. Kalau kita merenungkan ini, kita akan, Tuhan, Engkau hal luar biasa. Kita akan mempercayai bahwa ada hal yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan akan mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu apa yang akan Saulus lakukan di masa yang akan datang ketika Saulus lahir. Dia sebagai penganiaya, dia akan membunuh. Namun Tuhan tetap tidak mengubah apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan Saulus. Dan kemudian setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Saulus berubah nama menjadi Paulus. Tuhan itu Tuhan yang setia. Bapak yang baik, Bapak yang panjang sabar. Kita lihat Roma 2 ayat 4. Di sini dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa, kemurahannya, kesabarannya, hati yang lapang. Dan Tuhan menghendaki semua orang menerima pewahyuan ini. Supaya mereka bertobat.
Ini Tuhan sudah kasih tahu caranya. Menuntun kepada pertobatan. Ketika kita mau menuntun seseorang kepada pertobatan, dia harus mendengar kabar baik. Kekayaan, kemurahannya, kesabaran, kelapangan hati Tuhan. Kasih-Nya yang luar biasa, yang Ia mau mati di kayu salib. Itu semua tentang Injil, kebaikan Tuhan. Bukan hal-hal ancaman tentang neraka, tentang penghukuman. Bukan hal seperti itu. Orang-orang di penjara tahu tentang dosa, tahu tentang neraka, namun tidak membuat dia bertobat. Keluar dari penjara, jatuh lagi, melakukan kejahatan, masuk lagi. Semakin orang sadar akan dosa firman Tuhan, semakin dia jatuh di dalam dosa. Kita lihat Yesaya 42 ayat 3. Firman Tuhan katakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Nah, ini ungkapan luar biasa dari sifat Tuhan terhadap kita. Orang yang terluka, orang yang sebobrok apapun, orang yang memiliki masa lalu sekelam apapun, sebejat apapun di hadapan manusia. Mungkin manusia sudah menganggap sebagai sampah masyarakat. Namun Tuhan tidak akan membuangnya. Seumpama hidupmu seperti sumbu yang pudar nyalanya. Artinya kalau sumbu itu mulai padam seperti apa sih? Hampir padam, udah mulai keluar asap hitamnya ya. Itu Yesus tidak memadamkan, namun justru menyalakan kembali api tersebut. Untuk sumbu tersebut tetap menyala. Apapun latar belakang saudara, kesalahan masa lalu yang pernah engkau lakukan, seruat apapun dalam kehidupanmu, mungkin secara manusia sulit diurai. Kapan, dari mana aku harus memulai kehidupanku yang sudah secara manusia tidak bisa apa-apa. Namun kita melihat Dia adalah penjunan. Tuhan yang bisa menebus hidupmu. Tuhan yang bisa mengubahkan segala sesuatu untuk engkau menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupanmu. Ia Bapa yang mau mengembalikan posisi kita menjadi anak-anaknya. Kembali pada posisi sebagai orang yang dibenarkan. Sebagai anak-anaknya yang tetap memiliki rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan Tuhan. Yang di dalam kehidupan kita seperti pada mulanya Tuhan merencanakan, mengenali kita. Tentunya kita harus mau merespon anugerah Tuhan. Dan mau menerima untuk apa? Untuk bekerja sama dengan Tuhan. Untuk tidak lagi dengan caranya kita sendiri. Hal itu yang dialami oleh Saulus. Setelah Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan berganti nama menjadi Paulus. Paulus dapat berkata di Filipi 1 ayat 21 dan 22. Di ayat ini dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tidak ada kerugian di dalam kehidupan orang percaya. Hidup adalah Kristus. Dan ketika orang percaya mati pun berjumpa dengan Kristus. Di sini kita melihat ya, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Berarti bekerja memberi buah. Di luar Kristus, dari ayat sini pun kita bisa mengetahui, di luar Kristus tidak mungkin kita bisa berbuah. Banyak orang di luar sana memisahkan, yang tadi saya sudah ceritakan di awal. Setelah umur sekian baru hidup fokus kepada Kristus.
untuk mempersiapkan hal-hal buat nanti setelah kematian atau mempersiapkan buat kekekalan. Tapi selama masih muda ada kesempatan, ya sekarang menikmati pencapaian-pencapaian dunia. Nah, itulah yang banyak di dalam pemikiran. Tidak seperti itu, ya. Mereka memisahkan waktu dan kesempatan di dalam aspek kehidupan mereka. Ini hati-hati, ya. Kita sudah lahir baru, kita jangan memisahkan waktu dan kesempatan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang takut nanti dikatakan sok rohani, sok suci, sehingga orang memisah-misahkan hal ini. Mengapa hidup adalah Kristus? Nah, pencapaian-pencapaian Paulus selama ini sebelum bertobat, ya, sebelum bertobat itu luar biasa pencapaian Paulus. Ia orang Farisi. Dari hal ketaatan di dalam hukum Taurat, itu dikatakan ya di Filipi 3 ayat 6, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, dikatakan ia tidak bercacat loh. Artinya dia ketaatan di dalam menjalani hukum Musa itu, sunat juga, semua untuk keselamatan itu dia sudah capai. Mungkin selama ini fokus kita pada pencapaian-pencapaian kita. Pencapaian-pencapaian yang memuaskan daging kita. Baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, mengandalkan apa yang kita punyai, kepandaian, kekayaan. Aku dapat sendiri melakukan pencapaian semuanya itu. Di Alkitab dikatakan orang Farisi itu semua ibadah ketaatan mereka itu hanya menyenangkan manusia saja, bukan Tuhan. Nah, itulah orang Farisi. Nah, kita melakukan hal itu bukan untuk seperti itu. Dan Filipi 3 ayat 7 dikatakan, Paulus mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Setelah seseorang menemukan kebenaran, dia baru bisa membedakan dan menemukan mana yang dapat memuaskan hidupnya. Hidup adalah Kristus, mungkin hal itu berat buat orang yang belum mengalami kelahiran baru. Ya. Tidak hanya Paulus yang semestinya mengatakan itu, tapi juga buat kita yang sudah mengalami kelahiran baru. Jadi ini bukan hanya berlaku buat Kristus, tapi saya dan saudara juga. Ini bukan berbicara tentang pelayanan sepenuh waktu atau tidak ya. Tidak berbicara tentang ini. Banyak yang orang salah memahaminya. Aku nggak mau jadi pendeta kok. Aku tidak mau ini kok. Aku tidak mau semua karena tidak memahami hal ini. Ya, saya tegaskan lagi, hal ini apa yang saya bicarakan, yang saya sampaikan bukan berbicara tentang pelayanan sepenuh waktu atau tidak, menjadi hamba Tuhan, pendeta atau tidak. Kita akan lihat Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Lalu tinggal di situ dengan mereka dan bekerja bersama-sama mereka. Ini Paulus. Karena mata pencarian mereka sama dengan Paulus, yaitu pembuat kemah. Paulus bukan yang namanya pendeta saat itu, tidak. Dia profesional pembuat kemah, dia memiliki pekerjaan. Jadi kita jangan memisah-misahkan hal itu. Jadi buat kita semua, saya, saudara, masing-masing memiliki pekerjaan apapun di dalam kehidupan kita. Seharusnya hidup adalah Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, apapun fokus adalah Kristus. Kita lihat Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini dikatakan di dalam Kristus. Allah telah memilih kita supaya. Apa maksud dari kalimat di dalam Kristus, di dalam Dia? Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Maksudnya apa? Tuhan telah mengetahui ini dari awal
sama seperti Paulus, Yesaya, Yeremia. Tuhan sudah mengetahui ini di awal. Siapa-siapa orang-orang di masa yang akan datang, termasuk saya dan saudara, yang akan nantinya mengambil keputusan mau merespon anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan akan mengalami kelahiran baru. Bagi orang-orang yang merespon anugerah Tuhan, termasuk saya dan saudara, yang telah mengambil keputusan tersebut melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus, itulah yang dikatakan di dalam Dia, di dalam Kristus itu seperti itu. Orang-orang tersebut yang merespon anugerah saya dan saudara dikatakan telah dipilih. Itu maksudnya. Bagi orang-orang tersebut, yaitu saya dan saudara di awal, Tuhan sudah memiliki rencana, tujuan, dan masa depan. Di dalam Dia, di dalam Kristus, seharusnya Kristuslah yang menjadi fokus hidup kita. Kita di dalam Kristus, kenapa kita mengalihkan fokus kita di luar Kristus? Dan apa yang telah Ia lakukan bagi kita, itu yang menjadi fokus kita. Sebagai orang-orang yang sudah lahir baru, yang di dalam Kristus, yang firman Tuhan katakan telah dipilih. Hidup kita telah ditebus, ya, dibayar lunas dengan harga yang mahal, yaitu darahnya, yang tertumpah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Tadi juga ada lagunya ya, saya tadi waktu menyanyikan lagu itu, ini sama seperti yang akan saya sampaikan. Kita sudah ditebus harga lunas, dibayar yang mahal. Untuk Tuhan mengembalikan posisi kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak Bapa. Di Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari kehidupan baru kita sebagai anak-anak Bapa, benih ilahi itu sudah ada di dalam kita. Yang seharusnya dari hidup kita ada yang diproduksi dong. Ya, melakukan hal-hal yang Bapa kehendaki. Dan masuk di dalam rencananya yang sempurna. Jadi kita tidak berjerih payah untuk menghasilkan itu semua. Karena Tuhan sudah memperlengkapi benih ilahi itu ada. Semua apa yang Tuhan sediakan dalam paket lengkap keselamatan, kebutuhan roh jiwa tubuh kita, kesembuhan, kemakmuran semuanya itu tujuan untuk mensupport itu semua. Untuk apa yang menjadi tujuan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, baik secara umum maupun secara spesifik di dalam panggilan kehidupan kita yang berbeda-beda. Dan itu akan melengkapi sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dan di situ ada karunia di dalam setiap kita. Jadi tidak hanya bergumul kesembuhan, sehat, kemakmuran, punya uang, semua berhenti di situ, tidak. Itu semua untuk mensupport apa yang menjadi tujuan Tuhan. Namun orang selama ini fokusnya hanya fokus ke situ, tidak bagaimana memanifestasikan apa yang menjadi tujuan Tuhan itu tergenapi di dalam hidupku. Ini yang jarang kita bicarakan, jarang kita fokuskan. Tuhan tidak memaksakan rencana itu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan bukan Tuhan yang memaksa. Itu pilihan kita. Mau tidak? Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita menemukan tujuan Tuhan dan memenuhinya serta kita mengalami kepuasan karena sesuai dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Karena kepuasan itu di situ. Jika kita mau menjadi apa yang menjadi tujuan dan rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita di bumi ini, mari ikuti apa yang menjadi caranya Tuhan. Tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana dalam menjalani hari-hari kita untuk menggenapi itu? Mazmur 90 ayat 12 dikatakan,
Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu ini berjalan tidak berasa begitu cepat. Dengan menyadari hal ini, di dalam menjalani kehidupan kita, suatu pilihan atau keputusan kita itu penting, maka kita perlu hikmat Tuhan. Paulus katakan hidup adalah Kristus. Seharusnya seperti itulah juga bagi setiap orang percaya. Fokus Kristus, bukan hal-hal yang dari daging atau hawa nafsu, kepuasan dunia. Banyak hal-hal yang kita jumpai di luar sana. Salah satu penyanyi terkenal ya, saya baca kisahnya Whitney Houston, dimulai dari sebelum dia terkenal, dia penyanyi di gereja. Dia sudah mungkin sebagai mimpi dia menggapai cita-citanya, dia memenuhi semua itu. Apa yang dia tidak punya? Dia memiliki semua. Namun saya membacanya begitu tragis di dalam kehidupannya. Ya, dia meninggal ketika mandi, dia tenggelam karena dia hidup dengan kehidupannya mengkonsumsi kokain. Ya. Kita bisa melihat bahwa kenikmatan dunia tidak memuaskan. Apa yang dicapai tidak. Banyak contoh orang-orang terkenal yang memiliki kekayaan. Mungkin breakfast di Hong Kong, nanti lunch di negara mana, atau dia memiliki jet pribadi mungkin semua ada. Tapi banyak mereka akhirnya tidak mengalami kepuasan. Lari ke hal-hal, minum obat-obatan segala macam. Dan itu yang menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Nah, di dalam menjalani kehidupan kita, hikmat Tuhan itu penting. Ketika kita diberkati secara kekayaan, secara materi, apakah fokusnya pada Yesus? Mungkin jawabnya, iya, saya memberi makan banyak orang. Pertanyaannya, apakah hal tersebut membawa dampak pada orang yang saudara kasih makan itu membawa dampak kekekalan terhadap orang itu? Atau orang itu cukup kenyang dan saudara puas, aku sudah berbuat baik. Aku sudah menghasilkan perbuatan baik. Apakah di situ ada dampak kekekalan dalam kehidupannya? Apakah orang itu mendengar tentang Yesus? Apakah membuat dia mendengar kebenaran firman seperti apa yang Tuhan katakan untuk kita memberitakan Injil? Kalau bicara fokus hanya berbuat baik, di luar sana ada yang lebih bisa berbuat baik dari kita. Namun kita tidak semata-mata tentang perbuatan baik. Bukan saya melarang untuk saudara berbuat baik. Namun kita akan melihat sisi kacamata yang berbeda. Ketika kita sehat, apakah kita fokusnya pada Yesus menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan rencananya? Karena pemazmur katakan, aku tidak akan mati tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Apakah hal itu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Roma 8 ayat 6 di versi bahasa Indonesia masa kini. Saya minta waktu sedikit lagi ya. Buat timekeeper. Kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tetapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, maka akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita menghadapi banyak tantangan. Banyak hal-hal yang kemungkinan tidak sesuai dengan keinginan kita yang selaras dengan firman. Ya. Banyak hal-hal yang kita jumpai yang tidak sesuai dengan keinginan kita yang selaras dengan firman. Jika pikiran kita tidak tertuju, tidak fokus kepada Yesus, artinya memberi jalan bagi iblis masuk ke dalam kehidupan kita. Dan celah iblis untuk mengalihkan fokus kita bukan pada Yesus, bukan pada apa yang menjadi rencananya, tapi fokus kita pada masalah kita. Dan hal itu bisa menggagalkan atau mengalihkan fokus kita terhadap rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu kita akan tersita dengan memikirkan hal-hal tersebut. Di Kolose 3 ayat 23.
Firman Tuhan katakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Jika kita melihat di luar sana, banyak orang-orang di dalam menjalankan kehidupannya, baik di dalam pekerjaan atau di dalam kedisiplinan. Contohnya membuang sampah, ya, tentang menjaga kebersihan, bahkan senyum, ya. Mereka mengatakan itu ibadahnya kepada Tuhan mereka. Mereka mengatakan itu ibadahnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan kelayaan, perkenanan Tuhan. Itu pengabdian mereka kepada Tuhan. Ada upaya untuk memperoleh keselamatan. Namun kita bukan seperti itu. Karena kita sudah menerima keselamatan. Kita menjadi anak-anak Bapa. Kita sudah menerima segalanya. Kita mau mengasihi Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita dapat melakukan dengan segenap hati kita. Karena kita bersyukur apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita saat ini. Apapun yang Tuhan percayakan, baik itu mungkin yang masih sekolah, masih kuliah, ataupun sedang di dalam dipercayakan, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, apapun itu. Dengan segenap hati. Apapun itu, baik di dalam ketika kita meresponi hal itu, apa yang kita kerjakan. Tidak dengan mengeluh, tidak dengan menggerutu. Kita melakukan dengan setia, dengan komitmen, melakukan dengan karakter, menguatkan karakter yang benar. Hal itulah yang seperti dilakukan Yosua dan Kaleb. Kalau kita baca nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Di dalam melakukan itu semua apa yang dipercayakan. Itulah waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk membentuk kita. Tanpa disadari, itu membentuk kita, mempersiapkan diri kita ke depan. Apa yang Tuhan akan kerjakan, apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita setia di dalam perkara kecil ini. Membentuk karakter kita. Karena kita mengakukan dengan segenap hati. Dan ini kalau memahami hal ini luar biasa. Ya, kita ini memahami kita sudah dibayar lunas. Harga yang mahal darah Yesus. Artinya kita ini bernilai. Setuju? Kita memiliki value. Maka kita juga tidak akan hidup sembarangan. Seperti halnya, jika saudara memiliki mobil yang mahal, coba apa? Lamborghini, Ferrari, ya Maserati apapun, itu harganya mahal. Secara manusia, secara uang, dihitung uang. Apakah kalian akan menggunakan mobil itu untuk mengangkut, membuang sampah sekomplek RT RW-mu? Nah, ini kita tidak akan. Baru kesenggol, ambil tisu, dilap. Ini dari kulit joknya, ya. Baru turun dari parkir atau mau masuk kita cek, enggak boleh nih ada yang nyenggol. Kita perlakukan, kita mau hal-hal yang baik. Kita enggak akan pakai mungkin sepatu yang habis dari becek kan kita langsung naik ke mobil, mungkin kita melakukan itu. Itu hidup kita loh. Kita memiliki value nih. Apa yang kita akan manifestasikan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki integritas. Kita tidak akan kompromi. Karena karakter Allah itu ada di dalam kita. Buah roh sudah ada di dalam kita. Kita dapat melihat dari kehidupan Daud juga. Ketika masih kehidupan Daud, ketika masih menggembalakan 2-3 ekor domba ayahnya, dia dipercaya menggembalakan dari 2-3 ekor. Tapi Tuhan percayakan memimpin bangsa. Juga Yusuf ketika bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Dia fokus pada Tuhan. Dia melakukan dengan segenap hati. Setiap perkara kecil mereka memiliki integritas.
Bicara tentang perkara kecil ini tidak hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga tentang keuangan. Kita mau juga dipakai Tuhan di dalam hal kita makmur, di dalam kita menggunakan keuangan yang Tuhan percayakan kita sebagai bendaharanya Tuhan. Kalau kita memiliki uang 100.000 untuk memberi 20.000 rasanya berat. Bagaimana kamu akan memberikan 100.000, memberikan sekian juta kalau tidak dimulai dengan hal-hal yang kecil. Jangan bermimpi kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, kita setia melakukan hal yang baik, itulah akan menuntun kita pada rencana dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik secara umum maupun secara spesifik, kita akan mengenali. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Kita tidak usah mencari-cari pelayanan, Tuhan akan mempersiapkan itu semua. Hal itu akan berjalan karena kita bisa dipercaya. Kita menggunakan waktu dengan baik, fokus kepada Yesus. Kita memiliki integritas. Kita tahu tidak akan kompromi. Fokus Yesus dan tidak terpengaruh kepada hal-hal yang lain. Kita pasti akan menggenapi rencana Tuhan. Apa yang menjadi tujuan rencana Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Baik secara umum maupun secara spesifik. Tuhan Yesus memberkati.